Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini dan pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum memasuki pengertian iman kepada qada dan qadar, kalian tahu tidak apa itu iman, qada dan qadar? Ya, benar. Iman itu ialah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah ya. Sedangkan qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum terjadi atau diciptakannya dunia. Sedangkan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah ya anak-anak. Jadi iman kepada qada dan qadar ialah percaya terhadap ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum terjadinya atau diciptakannya dunia, ataupun ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah. Nah, anak-anak, apa perbedaan qada dan qadar? Perbedaannya ialah kalau qada itu cuma ketetapan Allah sejak zaman ajali, cuma ketetapannya. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, seperti misal orang baru meninggal, itu yang dinamakan qadar. Sedangkan yang dinamakan qadar itu ketetapan Allah sebelum dia hidup ataupun dunia diciptakan. Mari kita perhatikan anak-anak surah Yasin ayat 38 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Nah, dari ayat di sini jelaskan bahwa matahari itu sudah ditetapkan berjalan di tempat peredarannya. Demikian juga ketetapan Allah tentang peredaran bulan. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah sejak zaman ajali jauh sebelum dunia itu diciptakan ya. Nah, adapun mengenai masalah qadar ataupun sesuatu yang sudah terjadi pada kehidupan sehari-hari, qadar ini sering juga disebut dengan takdir ya anak-anak. Adapun macam-macam takdir ada dua, yakni takdir mubram dan takdir mu'allaq. Adapun takdir mubram adalah suatu ketentuan dan keputusan Allah yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, seperti jenis kelamin ataupun kematian. Nah, jadi tidak ada seseorang pun yang bisa memilih jenis kelamin,
Kalau Allah sudah menentukan jenis kelaminnya laki-laki, maka dia akan lahir sebagai laki-laki. Sebegitu juga sebaliknya, kalau Allah menentukan jenis kelaminnya perempuan, maka dia lahir jenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan kematian ya anak-anak. Kematian tidak bisa dimaju mundurkan. Kalau sudah waktunya sampai atau tiba, maka matilah kita. Tidak ada yang bisa tawar-menawar seperti jual beli. Kalau sudah sampai, maka kita akan meninggal. Jadi takdir mubram ini adalah suatu keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ataupun mutlak ya anak-anak. Mari kita perhatikan surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, hal ini sudah jelas ya anak-anak, bahwa ajal itu pasti tidak bisa dimaju mundurkan dan telah diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 34. Selanjutnya takdir mu'allaq ya anak-anak. Nah, takdir mu'allaq ini adalah suatu ketentuan Allah yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal, seperti rezeki dan kepintaran. Nah, Allah memang Allah sudah menetapkan takdir kita, misalnya rezeki, tapi itu masih digantungkan Allah. Kalau kita ingin mengubahnya, maka kita harus berusaha. Seperti rezeki, kalau kita berdiam saja, rezeki maka tidak akan datang. Dengan cara apa rezeki akan datang kepada kita? Dengan cara berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah atau dengan bertawakal. Begitu juga dengan kepintaran. Tidak ada satu orang pun pintar tanpa ada usaha ya, tanpa ada belajar. Kalau ingin pintar maka harus belajar. Perhatikan surah Ar-Ra'd ayat 11 potongannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kita itu mengubah diri kita sendiri. Maksudnya kita berusaha untuk, misalnya kalau ingin mendapat rezeki yang banyak, maka harus mencari rezeki, bekerja ya. Kalau ingin pintar maka harus belajar. Adapun hikmah kita beriman kepada qada dan qadar anak-anak. Yang pertama ini mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan kita belajar tentang masalah qada dan qadar, masalah kematian yang tidak bisa dimaju mundurkan, maka kita akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar atau berusaha. Yang ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Adapun yang terakhir, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong, tidak bersikap sombong. Nah, anak-anak, adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar itu, yang pertama senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, senantiasa tawakal atau berserah diri kepada Allah secara menyeluruh dan berdoa. Yang keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kelima, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah. Dan yang keenam ataupun yang terakhir, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Nah, anak-anak, semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini kalian mengerti dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.